Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Siang hari ini di program acara kesayangan kamu semua di Milenial Produktif, pastinya dengan pembahasan yang menarik dan juga narasumber yang luar biasa banget. Sobat milenial, aku mau tanya dulu nih, seberapa penting sih menurut kalian pengembangan edukasi dalam diri seseorang? Pastinya setiap orang membutuhkan pengembangan edukasi dan juga wadah untuk mengembangkan diri menjadi milenial yang lebih produktif lagi. Kali ini di episode ini kita kedatangan tamu spesial banget. Seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bukan hanya seorang mahasiswa aktif tetapi seorang pendiri komunitas Edukanusa dan telah hadir di sini bersama kita. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Kak Silviani Fitria. Halo teman-teman milenial produktif, saya Silviani Fitria. Saat ini saya salah satu mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saya juga aktif baik organisasi luar maupun organisasi kampus. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih ya, tadi udah kenalan sedikit dari Kak Silvia, dan mungkin aku mau tanya-tanya lagi nih, untuk sekarang ini udah semester berapa nih Kak Silvia? Alhamdulillah aku semester 6. Oh ya, sekarang udah nempuh semester 6, pastinya dengan kesibukan yang luar biasa banget, bukan hanya di perkuliahan tetapi juga di luar perkuliahan seperti itu ya Kak Silvia. Bagaimana untuk kesibukan sekarang nih? Gimana kesibukannya? Kesibukan saat ini ya aku kuliah, terus habis itu mengikuti organisasi gitu. Itu aja sih. Berarti sedang sibuk kuliah dan juga organisasi nih ya. Pastinya di semester 6 ini banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah ke skripsi seperti itu ya, mungkin karena udah aura-aura pengen cepat lulus nih ya. Oke, Sobat Milenial, nanti bakal kita bincang-bincang lebih lanjut lagi. Kita akan tanya-tanya mengenai komunitas Edukanusa bersama dengan narasumber kita di segmen selanjutnya. Oke Sobat Milenial, kembali lagi di Milenial Produktif dengan narasumber kita sudah ada di sini, dan mungkin ya kita akan lanjut nih ya tanya-tanya karena aku udah banyak nyiapin pertanyaan nih untuk narasumber kita mengenai komunitas Edukanusa itu sendiri. Pastinya sebagai founder nih ya dari Edukanusa tidak semudah yang kita bayangkan ya. Mungkin untuk Kak Silviani sendiri boleh diceritain dulu nih gimana sih awal mula muncul ide gitu membuat sebuah komunitas Edukanusa, historinya seperti apa gitu? Oke, baik, langsung saja ya Kak Isi. Iya boleh langsung aja. Jadi awal mulanya saya dan teman-teman saya mendirikan Edukanusa itu berawal dari awalnya tuh saya kan melihat dari IG gitu kan, ada open recruitment salah satu komunitas kayak gitu. Nah, awalnya aku kira tuh komunitas itu sudah resmi gitu. Terus habis itu ternyata komunitas tersebut belum resmi. Karena belum diresmikan, akhirnya dari pendiri komunitas tersebut juga kan kayak udah nggak mau ngejalanin gitu. Padahal kita juga di situ belum resmi. Terus habis itu kita juga belum jalan program-program yang mau kita jalankan seperti itu. Lalu akhirnya di situ karena ada problem dari pendiri sebelumnya, akhirnya kita buat komunitas baru lagi dengan pengurus yang sama. Kita kumpulkan jadi satu di salah satu grup, terus kita buat organisasi baru lagi seperti itu dengan nama yang baru seperti itu. Maka disitulah Edukanusa tercetus. Iya, muncul ide. Berarti ini emang udah organisasi yang ada tetapi belum ada kayak pengelola yang ingin melanjutkan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Silvia, untuk Edukanusa sendiri udah berdiri berapa lama gitu, dan untuk kegiatan-kegiatan yang udah berlangsung itu kegiatan-kegiatan apa aja gitu di Edukanusa? Untuk Edukanusa sendiri itu berdiri sudah 1 tahun, belum lama. Belum lama, baru 1 tahun, baru sekitar 1 tahun. Lalu untuk program-programnya karena kita baru menjalankannya 1 tahun, dan dari para pengurus sendiri itu ada beberapa program dari intranya kita kayak gitu. Jadi baru 2 program saja yang terjalan. Berarti baru 2 program. Iya, benar sekali. Program apa aja itu Kak? Ada EduFriends dan ada EduKatalk. Nah, EduFriends itu kita itu kayak, kan kita ada sosial medianya ya. Itu kita kayak share
Misalnya kayak tentang pendidikan, terkait tentang pendidikan kayak gitu, pengetahuan tentang pendidikan seperti itu. Lalu untuk Edukatalk sendiri itu kita kayak seperti live streaming di Instagram bersama dengan narasumber baik di dalam organisasi Edukanusa maupun di luar organisasi Edukanusa dengan narasumber yang bagus, yang kece badai seperti itu. Narasumber kita kali ini ya kece banget. Oke, berarti cuman baru 2 nih ya untuk programnya yang udah diadain. Keren banget nih ya Sobat Milenial, mungkin dari ceritanya udah kita dengar historinya bagaimana. Nah mungkin ada sedikit pertanyaan nih dari aku pribadi, kayak tantangan yang dihadapi gitu ketika terjun di Edukanusa itu seperti apa, dan mungkin untuk tantangan yang masih dihadapi sampai sekarang ini gitu, tantangannya apa gitu Kak? Nah, untuk tantangannya itu kita nggak jauh-jauh dari para pengurusnya, para pengurus yang kurang aktif kayak gitu. Jadi dari intranya sendiri seperti itu yang selalu jadi tantangan sih buat Edukanusa. Gitu. Pastinya di setiap organisasi itu yang paling menjadi tantangan itu personal dari pengurusnya, seperti itu ya. Pengurusnya gitu. Oke, mungkin ya Sobat Milenial, dari pembahasan ini ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, ketika kita udah terjun di sebuah organisasi. Memang masalah yang sering muncul itu di pribadi, iya, dari intranya sendiri. Seperti yang udah kita dengar nih ya Sobat Milenial, mungkin seperti yang kita lihat ya, seperti yang kita tahu, banyak komunitas-komunitas edukasi di luar sana yang mungkin didirikan juga oleh mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Nah, untuk Kak Silviani sendiri nih, menurut Kak Silvia, apa nih yang membedakan antara komunitas Edukanusa dengan komunitas edukasi yang ada di luar sana seperti itu Kak? Oke, untuk perbedaannya sih sebenarnya menurut saya itu tidak ada, karena kita sama-sama komunitas gitu, kita sama-sama ingin menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Kita juga tahu kan saat ini kan di Indonesia pendidikan masih kurang, kayak misalnya seperti yang kita lihat di berita-berita media sosial itu kebanyakan politik, ekonomi, sedangkan dari pemberitaan saat ini yang lebih sering untuk khusus buat pendidikan itu sangat jarang sekali kita temui gitu. Benar sekali. Maka dari itu kita sebagai sebagai milenial, kita sebagai pemuda gitu, sudah seharusnya kita memikirkan bagaimana caranya agar pendidikan di Indonesia itu lebih maju lagi, seperti bangun komunitas seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada perbedaannya, karena kita sama-sama ingin membangun pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Iya, benar banget ya Sobat Milenial yang ada di rumah. Sebagai milenial, sebagai mahasiswa, tentunya kita harus menjadi agent of change gitu ya, memberikan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Dan mungkin nanti bakal kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kembali lagi di program acara Milenial Produktif, masih bersama aku dan juga narasumber kita yang luar biasa banget. Dan mungkin di segmen terakhir ini aku mau minta sedikit motivasi nih dari Kak Silvia, mungkin untuk aku ataupun untuk milenial yang ada di rumah nih. Boleh sedikit motivasinya nih dari Kak Silvia. Motivasi ya? Iya. Oke. Baik. Untuk motivasinya buat para teman-teman sobat milenial produktif, sudah seharusnya kita menjadi para anak bangsa di masa depan, para pemimpin bangsa. Sudah seharusnya kita menjadi agent of change seperti yang tadi Kak Ismi katakan. Kita membawa perubahan-perubahan untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat saat ini, pendidikan Indonesia itu bisa dibilang sangat kurang ya, karena masih ada beberapa daerah yang pendidikannya itu seperti anak-anaknya aja masih ada yang baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih ada yang belum bisa baca gitu. Nah, sebaiknya bagi para pemuda-pemudi gitu, kita harus bergerak gitu. Kita harus menjadi agen of change untuk pendidikan yang lebih baik lagi, agar pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang berkualitas,
mutu pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Wah, termotivasi banget nih ya kita dari apa yang udah dikasih oleh narasumber kita, dan mungkin terakhir nih ya untuk progres gitu ataupun harapan yang ingin Kak Sylvia capai ataupun untuk komunitas Edukanusa seperti itu, harapannya bagaimana? Kalau untuk progres dan harapan sih aku pengen biar Edukanusa tuh tidak seperti sekarang ya, maksudnya udah tidak berjalan seperti biasanya. Nah itu mungkin karena ada kesibukan lain dari para pengurus. Jadi harapan aku semoga Edukanusa bisa berjalan seperti biasanya, terus bisa membuat program-program yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi untuk pendidikan anak bangsa, dan bisa menjadi wadah bagi anak-anak bangsa agar bisa bergerak, bisa menjadi agent of change seperti itu. Terima kasih banyak untuk Kak Sylvia udah berkenan hadir di episode kali ini, telah datang di program acara Milenial Produktif, pastinya dengan pembahasan yang menarik yang bakal kita hadirkan untuk kamu semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Milenial Produktif, edukatif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.